Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Susilawati. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan filsafat tentang asal mula munculnya istilah filsafat. Nah, jadi sebelum muncul istilah filsafat ada beberapa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian sebelum munculnya istilah filsafat tersebut. Nah, jauh sebelum Islam lahir yang ditandai dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW atau pada abad 6 sebelum Masehi, peradaban Yunani telah lebih terdahulu berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan filsafat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kurang lebih 2600 tahun yang lalu, di Yunani telah mulai berkembang suatu sikap atau pandangan dunia baru, di mana orang mulai mencari jawaban-jawaban tentang rahasia-rahasia alam semesta. Jadi pada saat itu orang-orang mencari jawaban-jawaban tentang apa rahasia-rahasia dalam alam semesta ini. Jadi mereka melihat alam, kemudian mencari jawaban-jawaban atas hal tersebut. Nah, misalnya pada saat itu rasio mulai menggantikan mitos dan legenda digantikan oleh logika. Dengan demikian lahirlah filsuf Yunani yang dimulai dari munculnya para filsuf alam seperti Thales pada tahun 545 sampai 625 sebelum Masehi. Kemudian ada Anaximandros 540 sampai 610 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Anaximenes pada tahun 480 sampai 538 sebelum Masehi. Lalu ada Pythagoras tahun 500 sampai 580 sebelum Masehi. Lalu ada Herakleitos 480 sampai 540 sebelum Masehi. Ada Parmenides 475 sampai 540 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Xenophanes 480 sampai 570 sebelum Masehi. Kemudian ada Anaxagoras 428 sampai 500 sebelum Masehi. Kemudian ada Empedocles 430 sampai 490 sebelum Masehi. Ada Demokritos 370 sampai 460 sebelum Masehi, hingga muncul 3 serangkai filsuf besar Yunani. Nah, secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Nah, philosophia ini terdiri atas 2 kata, yaitu philein yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, serta sophos yang berarti kearifan atau kebijaksanaan, dan sophia yang berarti orang yang arif. Orang pertama yang menggunakan istilah filosofia adalah Pythagoras, dan dia menyebut dirinya sebagai filosofos yang berarti pencinta kearifan. Kata sophia mempunyai arti yang lebih luas daripada kearifan saja. Artinya dapat bermacam-macam, misalnya seperti kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Nah, jadi asal mula filsafat itu merupakan kata yang sangat umum untuk menyebut usaha mencari keutamaan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irdasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Elsie Susilawati, di mana materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah filsafat dalam dunia Islam. Nah, ada 4 poin penting yang akan saya paparkan pada video kali ini, yaitu yang pertama, pertentangan filsafat dalam dunia Islam. Filsafat dalam dunia Islam menemui berbagai pertentangan. Sebagian penentang filsafat Islam mengungkapkan bahwa filsafat itu kumpulan gagasan-gagasan kufur. Kemudian sebagian
lainnya berpendapat yang lebih moderat mengatakan bahwa filsafat itu bermanfaat sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, poin yang kedua adalah asal mula dari filsafat itu sendiri. Nah, asal mula dari filsafat Islam yaitu pada masa Yunani kuno. Di mana pada masa itu kaum muslimin mulai menerjemahkan kitab-kitab Yunani atau karya-karya filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab sejak abad kedua Hijriah. Pada abad itu pula sebagian besar karya-karya filsafat dari Yunani seperti karya-karya Aristoteles, yang kedua itu karya-karya dari para komentator Madrasah Iskandaria. Nah, karya selanjutnya yaitu buku-buku serta percakapan-percakapan dari Plato. Nah, ini adalah karya-karya dari filsafat dari Yunani yang sudah diterjemahkan pada masa itu ke dalam bahasa Arab. Nah, poin selanjutnya yaitu tokoh filosof Muslim pertama. Nah, teman-teman harus tahu tokoh Muslim filosof pertama di dunia yaitu Al-Kindi. Di mana beliau itu hidup pada periode penerjemahan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Pada masa penerjemahan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, di mana Al-Kindi ini pergi ke kota Baghdad, kemudian dia itu sangat giat menelaah karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya-karya dari Aristoteles. Kemudian poin yang keempat yaitu arti filsafat dalam dunia Islam. Nah, menurut Wikisia, filsafat Islam adalah ilmu, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah universal eksistensi, pengetahuan, jiwa, Tuhan, dan agama. Sedangkan menurut Profesor Majid Fakhri dalam bukunya yang berjudul Sejarah Filsafat Islam, dia menuliskan bahwa filsafat Islam adalah hasil sebuah proses intelektual yang rumit, di mana para cendekiawan Syria, Persia, Turki, Barbar, dan lainnya turut aktif dalam mengambil bagian. Nah, itu yang saya katakan tadi dari Wikisia dan dari Profesor Majid Fakhri. Judul buku dari beliau ini adalah Sejarah Filsafat Islam. Nah, itu saja 4 poin penting yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 pokok permasalahan. Nah, di sini yang pertama itu masalah-masalah filsafat. Yang kedua itu aliran-aliran filsafat di dunia Islam. Yang ketiga itu
yang ketiga itu filosofi filsafat. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang masalah-masalah filsafat. Di sini masalah-masalah filsafat memiliki 3 poin. Yang pertama itu perkara-perkara filsafat atau teori ilahiyah yang bermakna yang bermakna umum. Nah, di sini yang kedua itu studi ketuhanan atau teologi. Teologi di sini dia bermakna khusus. Nah, yang ketiga itu ilmu tentang jiwa. Yang kedua etimologi atau teori pengetahuan. Yang kelima itu studi filosofi agama. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu aliran-aliran filsafat di dunia Islam. Yang pertama itu filsafat prepatik. Yang kedua itu iluminasi. Yang ketiga itu teosofi transenden. Nah, ketiga ini sangat bermakna dan berperan penting dalam dunia Islam. Yang pertama itu dikembangkan oleh teori yang dikembangkan oleh Aristoteles, yaitu di dunia rasional, yaitu teori prepatik atau Masai. Yang kita masuk ke poin ketiga, yaitu filosofi filsafat. Yang pertama itu Al-Kindi. Al-Kindi disebut sebagai filsafat pertama di dunia Islam. Yang kedua itu Abu Nasr Muhammad Al-Farabi yang disebut sebagai pendiri filsafat Islam dan digelari sebagai guru kedua. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.